Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sesi kali ini kita akan ngobrolin tentang perguruan tinggi di Indonesia nih. Harapannya setelah kita menyaksikan video ini, teman-teman bisa memahami tentang jenis perguruan tinggi, bagaimana memilih program studi dan perguruan tingginya, terus gimana apa sih tips untuk masuk perguruan tinggi favorit dan bagaimana menetapkan pilihan perguruan tinggi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang jenis perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu ada 5 jenisnya ya. Yang pertama ada universitas, kedua institut, ketiga sekolah tinggi, keempat politeknik, dan yang terakhir adalah akademi. Mungkin sudah sering terdengar di telinga kita ya tentang 5 nama ini. Tapi apa sih yang berbeda dari kelima jenis perguruan tinggi ini? Yang pertama kita akan obrolin yaitu tentang universitas. Universitas yaitu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas merupakan perguruan tinggi dengan rumpun ilmu yang terluas. Dengan kata lain, hampir semua jenis ilmu pengetahuan itu ada di universitas. Untuk teman-teman yang ada di Jogja itu ada 4 universitas negeri gitu dan 22 universitas swasta. Nah, mungkin yang 22 itu terlalu banyak untuk kita sebutkan ya. Kalau yang negeri itu ada 4, yaitu ada UNY, UGM, UIN, UPN. Nah, kalau yang swasta contoh nih ya, udah Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Teknologi Yogyakarta, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Bisa dibilang rumpun ini itu terbatas dibandingkan universitas. Contohnya nih, ITB, Institut Teknologi Bandung, di mana semua rumpun ilmu di ITB berfokus pada teknik dan teknologi. Oke, itu contoh ya. Kalau di Jogja, kalau kita ngomongin Yogyakarta, di Jogja itu ada universitas, maksud saya institut yang swasta itu ada 6, kayak gitu. Yang negeri itu ada banyak ya, ada IPB, ada ISI kalau di Jogja ya, mohon maaf. Nah, kalau di Indonesia ada IPB, ITS, IPB, kayak gitu, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan ada di sekolah tinggi. Beda dengan universitas dan institut, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan di satu rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Misalnya nih, STIKES, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Terus STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, ini sudah lebih spesifik lagi ya. Kalau sekolah tinggi yang swasta di Yogyakarta itu jumlahnya ada banyak, yaitu ada 35. Nah, apa aja? Nanti kita cari bersama-sama. Selanjutnya ada politeknik. Kalau yang lain adalah perguruan tinggi dalam bidang akademik, politeknik itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, politeknik akan fokus agar lulusannya bisa mempraktikkan keahliannya. Politeknik yang cukup sering dilihat berfokus pada bidang pertanian, manufaktur, dan kesehatan atau tenaga medis. Contohnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Seperti itu. Kalau politeknik swasta di Jogja juga ada 8 dia di Jogja. Lumayan banyak ya. Kalau politeknik negeri di Indonesia itu ada Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik di Jakarta, dan lain-lainnya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada akademi. Akademi adalah perguruan tinggi dalam pendidikan vokasi yang hanya menjalankan program pendidikan pada satu atau beberapa cabang bidang ilmu. Beberapa contoh akademi misalnya akademi kebidanan, akademi keperawatan, akademi kepolisian. Nah, itu. Contohnya kalau di Jogja ada AAU ya yang ada di dekat Janti. Nah, sana. Nah, itulah jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia ya, ada 5. Nanti kita pahami lagi, lebih dalam lagi ada di sesi selanjutnya. Selanjutnya adalah memilih perguruan tinggi dan program studinya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di kelas 12 sudah merasakan kebingungannya ya. Awalnya di kelas 10 pengennya A, di kelas 11 pengen B. Kelas 12 A, B, C, D, E sampai Z. Kayak gitu itu sering terjadi. Nah, apa sih yang harus kita pahami dalam memilih program studi dan perguruan tinggi? Nah, yang pertama itu dari segi akademik, yaitu pahami tentang program studi atau jurusannya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, program studi kan banyak banget nih. Nah, kita perlu tahu dulu apa aja sih program studi dan jurusannya. Terus ada namanya Saintek dan Soshum. Nah, Saintek dan Sosum itu bedanya apa? Nah, Saintek biasanya IPA, Sosum biasanya IPS. Mungkin gampangnya seperti itu. Nah, kita harus paham dulu kalau seumpama di SMA kita jurusannya IPS, ya pilihlah rumpun-rumpun Soshum kayak gitu. Itu untuk mempermudah. Yang kedua, pahami kemampuan akademik. Nah, untuk teman-teman yang di sini eh mau mendaftarkan diri melalui jalur kalau di universitas itu ada SNMPTN. Nah, kita itu perlu tahu nih tentang kemampuan akademik. Kita lihat rapotnya semester 1 sampai 5 seperti apa, gimana perkembangannya, sama nih yang lebih realnya kalau memang mau memilih contoh jurusan biologi. Biologi kan berarti dia masuknya di apa? Saintek. Nah, kita lihat nih nilai biologi dari semester 1 sampai semester 5 itu seperti apa. Apakah memang bagus atau ada yang lebih bagus lagi? Nah, itu kita harus mengenali kemampuan akademik kita. Selanjutnya ada non-akademik. Sesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Lihat dari faktor dan variabel pendukung, yaitu meliputi informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan, atau peluang diterima. Yang terakhir yaitu masa depan atau karir pekerjaan. Nah, karena kuliah itu penting ya. Jadi pemilihan kita eh, itu merupakan faktor yang akan mendukung kita di masa depan kita, karir kita seperti apa, walaupun itu tidak sesaklek itu. Yang pertama itu informasi yang sempurna. Kita harus mengumpulkan informasi sebanyak itu agar kita memilihnya nggak salah. Yang kedua, lokasi dan biaya. Contoh nih, kita pengen ke UI. UI ada di mana? Nah, letaknya itu di mana kayak gitu. Indonesianya bagian mana? Apakah Indonesia Timur, Barat, atau Indonesia bagian tengah nih? Nah, kita lihat dulu tempatnya ada di mana dan biayanya untuk kuliah di sana berapa, biaya hidup di sana berapa, itu kita harus lihat dulu. Yang selanjutnya yaitu daya tampung jurusan atau peluang diterima. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti jalur-jalur seperti SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri itu pasti di perguruan tinggi sudah ada kuotanya ya. Kuotanya berapa itu sudah ada. Nah, kalau teman-teman yang mau masuk di akademi, contohnya AAU, memang kalau seperti itu biasanya tidak apa ya, tidak dilihatkan secara gamblang, tapi kita bisa lihat per tahunnya seperti apa, berapa yang diterima, seperti itu. Terus masa depan karir dan pekerjaan. Nah, karir sama pekerjaan itu kan apa namanya ya, tergantung pada apa yang kita pilih sekarang. Nah, itu kita lihat juga. Seumpama kita milih jurusan biologi. Ke depan kita mau apa? Pekerjaan apa yang kita mau lakukan di masa depan? Nah, itu kita harus pikirkan dari sekarang. Selanjutnya, kita akan masuk ke menetapkan pilihan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini banyak sekali ya. Di Jogja aja perguruan tinggi negeri ada 5, perguruan tinggi swasta ada 102. Nah,
itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Kita lihat-lihat nih, nggak langsung pilih aja nih. Kita harus melihat dari berbagai faktor. Ini contohnya ya, yang pertama itu reputasi. Reputasi perguruan tingginya seperti apa? Kayak gitu. Gimana sih perguruan tinggi ini di Indonesia? Apakah dia yang tertinggi ataupun ini dicari datanya nggak ada kayak gitu? Kita lihat dulu reputasinya. Yaitu metode yang kedua yaitu metode dan presentasi pembelajaran. Nah, sekarang di Indonesia banyak perguruan tinggi yang menyediakan program daring kayak gitu. Ada universitas terbuka di Indonesia ya itu menyediakan pembelajaran daring. Nah, kalau yang lain itu seperti apa metodenya? Kita harus tahu dulu. Yang ketiga adalah status akreditasi. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh siswa-siswi SMA. Ya, biasanya kalau tanya, Bu, ini universitas apa? Kayak gitu. Akreditasinya apa? Akreditasi prodinya apa? Nah, perlu diketahui, akreditasi itu bukan cuma di universitas, tapi prodi juga ada akreditasinya. Nah, kita harus juga lihat dua-duanya kayak gitu, nggak cuma akreditasi prodi tapi juga akreditasi universitas. Yang keempat yaitu fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas ini berhubungan dengan apa yang akan kita dapatkan saat kita kuliah di sana. Fasilitas pendukung apa yang bisa kita gunakan. Nah, itu perlu kita ketahui. Di mana kita tahu? Di websitenya dong. Yang selanjutnya adalah prospek lulusan. Prospek lulusan itu jadi lulusan dari jurusan itu biasanya ada di mana? Kayak gitu, bekerjanya sebagai apa? Nah, itu namanya prospek lulusan. Kita juga harus tahu. Yang terakhir ada biaya. Nah, biaya ini kan berbagai macam ya. Biaya masuk, biaya SKS mungkin, biaya UKT kalau yang negeri, dan biaya lainnya. Kita juga perlu tahu istilah-istilah yang digunakan di universitas itu. Universitas maksud saya, perguruan tinggi itu, biayanya berapa. Kita perlu tahu. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tips masuk perguruan tinggi favorit. Yang pertama, tentukan pilihan. Nah, tadi kan udah di depan ya, udah disinggung bagaimana cara menentukan pilihan. Nah, kamu harus tentukan pilihanmu dulu nih. Terus ukur kemampuan diri. Nah, kemampuan diri itu berhubungan dengan akademik dan lainnya ya. Kalau kemampuan akademik kita bisa lihat dari angka-angka yang berjajar di raport kita. Dan kalau kemampuan lain non akademik itu ada skill apa sih yang kita miliki. Nah, terus yang selanjutnya adalah tetapkan alternatif. Ketika kita memilih universitas, biasanya guru BK itu pada menyarankan pilihan satu di mana, kedua di mana, ketiga di mana, keempat, kelima, keenam kayak gitu. Takutnya kalau yang pertama tidak lolos, kita nggak terlalu down ketika kita harus memilih di pilihan kedua karena kita sudah tentukan di awal. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasi di sini penting ya untuk memilih itu. Kan udah dipilih nih informasinya, seumpama kita pengen masuk di biologinya UNY kayak gitu, kita harus tahu dulu biologi ini UNY itu akreditasinya apa, biayanya berapa, prospek lulusan berapa, dan lain-lainnya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah perbanyak ilmu. Nah, dengan mencari informasi tadi kita banyak ilmu tentang perguruan tinggi, tapi jangan lupa tentang menuntut ilmu di SMA itu juga penting. Jadi kita boleh berambisi untuk masuk perguruan tinggi negeri favorit kayak gitu. Tapi kita juga harus tahu juga perbanyaklah ilmu yang sekarang kayak gitu. Bekal kita tuh apa? Nah, itu perlu dipersiapkan juga. Yang terakhir, jaga kondisi fisik dan psikis. Nah, biasanya kita lupa ya dengan psikis kita. Fisiknya sih oke, kita bisa lari kayak gitu. Kalau masuk mungkin AAU atau AAL, kita ada yang lari, belajar renang dan lain-lain, tapi lupa psikisnya. Nah, itu kurang baik juga. Sehingga kita perlu mempersiapkan kedua-duanya, yaitu kondisi fisik dan psikis. Mungkin seperti itu obrolan kita mengenai perguruan tinggi di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi rujukan untuk memilih perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini di Indonesia, jadi untuk perguruan tinggi yang ada di luar Indonesia akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Mungkin seperti itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.